Permisi. Antropologi kesehatan merupakan subdisiplin baru dari ilmu antropologi. Pada dasarnya, istilah sehat mengandung banyak muatan kultural, sosial, dan pengertian profesional beragam lainnya. Sehat pun harus dilihat dari berbagai aspek, tidak hanya dari ilmu kedokteran saja. Karenanya, antropologi kesehatan menjadi ilmu yang ingin menopang masalah-masalah interaksi kesehatan dan penyakit pada suatu tempat tertentu. Antropologi kesehatan juga melihatnya dari berbagai segi, terutama yang berkaitan dengan latar belakang budaya masyarakat setempat. Cabang ilmu dari antropologi ini juga mengupayakan penyataan konsep sosial budaya pada perencanaan, implementasi dan evaluasi perwujudan kesehatan bagi masyarakat. Ruang lingkup antropologi kesehatan. Foster dan Anderson menyatakan bahwa antropologi kesehatan berasal dari 4 sumber, yaitu yang pertama, perhatian para ahli antropologi pada masalah-masalah evolusi, adaptasi, perbandingan anatomi, jenis-jenis ras, genetika, dan serologi. Yang kedua, ahli-ahli antropologi yang menaruh perhatian pada cara-cara pengobatan di dalam masyarakat primitif. Yang ketiga, perubahan kebudayaan dan kepribadian pada akhir tahun 1930 yang menimbulkan kerjasama ahli-ahli kesehatan jiwa dan ahli-ahli antropologi. Yang keempat, pergerakan kesehatan masyarakat secara internasional sesudah Perang Dunia Kedua. Menurut Foster dan Anderson, antropologi kesehatan menaruh perhatian pada penelitian suku bangsa, kepercayaan, praktik nilai yang ada di dalam masyarakat dalam hubungannya dengan sehat dan sakit. Peran budaya dalam kesehatan. Salah satu contoh budaya kesehatan yang berubah dari waktu ke waktu adalah tentang cara menjaga kesehatan personal, seperti mandi, keramas, ataupun sikat gigi. Pada zaman dahulu, manusia di berbagai daerah di belahan bumi memiliki cara-cara berbeda dalam membersihkan tubuh. Penggunaan bahan yang lazim pada masa itu diantaranya adalah minyak, abu, atau batu apung, sesuai dengan kebudayaan mereka. Bahan-bahan itu dipilih sebelum ditemukannya formula untuk membuat sabun seperti yang kita tahu saat ini, oleh kimiawan Persia Al-Razi di sekitar abad 7 Masehi. Dulu masyarakat memandang kesehatan lebih ke arah paradigma sakit atau sembuh dari sakit. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat cenderung berparadigma sehat dalam memaknai kesehatan. Penilaian individu terhadap status kesehatan pun menjadi salah satu faktor penentu perilakunya, yaitu perilaku sakit jika mereka merasa sakit dan perilaku sehat jika mereka menganggap diri mereka sehat. Implikasi antropologi dalam praktik keperawatan. Keperawatan berarti memberikan bantuan pada individu, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kegiatan dasar sehari-hari, adaptasi terhadap keadaan sehat atau sakit, serta mencapai derajat kesehatan optimal. Kegiatan keperawatan ditujukan pada pencapaian kemampuan individu untuk merawat dirinya. Konsep sehat digunakan sebagai landasan untuk mencapai sasaran keperawatan. Klien bisa mengalami cultural shock jika berada pada suatu kondisi di mana perawat tidak mampu beradaptasi dengan perbedaan nilai budaya dan kepercayaan klien. Hal ini dapat menyebabkan munculnya rasa ketidaknyamanan, ketidakberdayaan, dan beberapa klien bahkan bisa mengalami disorientasi. Implikasi transkultural dalam praktik keperawatan. Keperawatan transkultural merupakan istilah bagi disiplin ilmu formal dan praktik yang berpusat pada nilai, kepercayaan, dan praktik asuhan kultural untuk individu atau kelompok tertentu. Pengembangan keperawatan transkultural perlu dilakukan karena berbagai alasan, seperti munculnya era globalisasi. Masyarakat dengan perbedaan kultur dapat menjadi sumber informasi dan menjadi dasar penentuan jenis perawatan yang diinginkan dari pemberi pelayanan profesional. Ini karena kultur adalah pola kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap keputusan dan tindakan. Culture care adalah teori holistik yang di dalamnya teraplikasi ukuran dari totalitas kehidupan manusia dan berlaku selamanya.
Thank you for paying attention to our video. Have a nice day.